Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom semuanya, Shalom. Bagi Bapak Ibu yang ada di rumah, saya mengucapkan selamat pagi dan Shalom. Mari kita akan mengikuti ibadah kita dari awal sampai akhir. Biarlah Tuhan menolong, Tuhan campur tangan, memberkati kita semua. Saya mengundang Ibu Bapak bisa berdiri bersama-sama. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi ini. Kusanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar yang agung. Kusanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Kusanjung Kau lebih dari yang lain, yang lain, dan bukan pengakuan, dan kami mengakui bahwa sesungguhnya pertolongan atas ibadah kami datangnya dari Bapa. Dialah pencipta alam semesta, Dialah Tuhan yang luar biasa, Dialah Allah yang setia, Tuhan Yesus Kristus namanya. Turunlah berkat sukacita, berkat damai sejahtera dilimpahkan dalam kehidupan kita semua saat kita datang beribadah dalam ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Ibu Bapak yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Alkitab menjawab dari kitab Mazmur 91 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepadamu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya,
supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namamu. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Selamat beribadah. Tuhan berkati kita semuanya. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Dengan keadaan yang terbatas karena keadaan sedang seperti ini ya, tapi mari kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Jangan melewatkan waktu ibadah kita, jangan melewatkan waktu kita dengan Tuhan, karena Tuhanlah yang sungguh-sungguh akan menjaga dan melindungi kita. Sebab besar setia Tuhan dalam hidup kita. Yang
Kami mau ingat besar kasih setiamu. Kami mau ingat segala pertolonganmu. Haleluya. Engkau baik, teramat baik, sangat baik dalam hidup kami. Kami menyembahmu Tuhan. Kami tinggikan namamu. Engkau Allah kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Engkau adalah Allah kami yang hidup, Allah kami yang dahsyat, Engkau Allah kami yang ajaib, Engkau Allah kami yang maha kuasa. Bapa, Engkau tak pernah meninggalkan kami, Engkau Allah yang setia. Kami mau ingat masa-masa yang lampau di mana Engkau selalu ada bersama dengan kami. Dan saat ini maupun yang akan datang pun Engkau ada bersama dengan kami. Karena itu pagi ini Tuhan, kami rindu memuliakan Engkau. Kami rindu untuk dekat-dekat dengan-Mu Tuhan. Karena kami percaya Engkau sumber kekuatan, Engkau sumber pengharapan dan perlindungan kami. Pagi ini kami memberikan diri kami, hati kami, pikiran kami Tuhan. Kami mau persembahkan untuk Engkau. Kami rindu Engkau ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu memimpin kami semua. Baik kami yang ada di ruangan ibadah ini, maupun kami yang ada di rumah kami masing-masing, yang mengikuti ibadah secara online. Kiranya berkat Tuhan itu mengalir atas kami semua. Pagi ini Tuhan, kami rindu menyenangkan hati-Mu. Kami rindu untuk diberkati. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari saudara kita bangkit berdiri. Kita mau memuliakan Tuhan, Allah kita yang perkasa ya, Raja mulia Allah pemenang. But
aku, lihat hatiku. Biarlah itu jadi doa kita pagi ini. Memberikan hati kita untuk Tuhan menyelidiki hati kita, supaya sampai pada akhirnya nanti Tuhan mendapati kita setia. Sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku surga, hati kami dilimpahi dengan ucapan syukur karena Tuhan masih berikan kesempatan kepada kami semua untuk kami boleh beribadah kepada Tuhan. Sekalipun kami harus beribadah dari rumah, Bapa, biarlah tidak mengurangi kekusukan kami. Biarlah tidak mengurangi untuk kami boleh mendapatkan dari apa yang Tuhan akan sampaikan
kepada kami yang adalah pesan Tuhan. Karena itu Tuhan, tolong kami, biarlah pengurapan yang baru atas kami semuanya, sehingga pagi ini kami dikuatkan, kami diberkati, kami dinasihati dari paparan firman Tuhan yang kami akan terima bersama-sama. Baik kami yang ada di tempat ini, di rumah ibadah ini, ataupun kami semua yang mengikuti ibadah dari rumah kami secara streaming. Mari Tuhan, Engkau menolong kami, memberkati kami semua. Kami siap untuk diberkati oleh Tuhan. Kami siap untuk menerima apa yang menjadi kehendak Allah untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Demi nama Tuhan kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom semuanya. Puji nama Tuhan. Saya juga menyapa bagi bapak ibu yang ada di rumah yang mengikuti ibadah secara streaming. Shalom bagi kita semua. Bapak ibu yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kita harus tetap waspada dan jaga diri kita baik-baik. Karena itu ibadah kita hari ini, banyak teman-teman kita yang izin karena memang mereka beribadah dari rumah. Kondisi memaksa kita untuk kembali beribadah secara online dari rumah. Tetapi biarlah ini tidak menjadi hal yang mematahkan semangat kita untuk kita beribadah dan menikmati hubungan kita dengan Bapa kita di surga. Kita siapkan diri kita, hati kita dengan baik, karena kita akan diberkati oleh Tuhan. Semua pembicaraan dengan sama kita akhiri karena waktunya untuk pagi ini kita berbicara secara pribadi dengan Bapa kita di surga. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi ini saya akan mengajak untuk bersama-sama belajar dari firman Tuhan yang terambil dari kitab Matius pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16, yaitu harga bayar untuk berani menjadi yang terakhir. Kita berhenti sejenak untuk seri khotbah di bukit, karena beberapa waktu yang lalu saya belajar dan diutus oleh RBC untuk mengikuti webinar lewat Zoom meeting begitu, tentang bagaimana mengkhotbahkan teks yang berupa perumpamaan. Saya tergelitik, saya tergerak, saya menyiapkan dengan baik, saya menyiapkan sungguh-sungguh untuk apa-apa yang sudah saya dapatkan selama 3 hari dari webinar itu. Nah, pagi ini kita akan sama-sama belajar dari perumpamaan. Tentunya khotbah yang saya sampaikan pagi ini tidak seperti di waktu-waktu yang lalu ada poin-poinnya. Karena kalau bicara tentang perumpamaan, amanat teksnya, amanat khotbahnya itu cuma satu dari seluruh perumpamaan. Dan di Alkitab kita ada banyak sekali perumpamaan. Dan Yesus, Allah kita, ketika berada di muka bumi ini, Dia itu selalu mengajar tentang ajarannya, tentang kebaikan, tentang segala sesuatu, berbagai macam, termasuk tentang iman, Kristen, iman percaya kita, lewat berbagai macam perumpamaan. Nah, pagi ini, kita akan sama-sama belajar dari perumpamaan orang-orang upahan yang ada di kebun anggur. Saya kasih judul khotbah saya pagi ini dengan sebuah judul harga bayar untuk berani menjadi yang terakhir. Mari kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Harga bayar untuk berani menjadi yang terakhir. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita memahami Matius pasal yang ke-20 yang adalah orang-orang upahan, perumpamaan orang-orang upahan yang ada di kebun anggur, maka kita tidak boleh lupa keseluruhan konteks dari pasal 20 ini. Baik di perikop selanjutnya pasal 20 ataupun pasal sebelumnya dari pasal 19. Ada hubungan yang sangat dekat. Mari kita akan baca lebih dahulu dari kitab Matius pasal 19 ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-30. Kemudian kita akan memahami siapa sebetulnya yang dimaksud orang-orang upahan dalam kebun anggur itu. Demikian firman Tuhan. Matius 19 ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-30. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu untuk mengikut Engkau. Jadi,
apakah yang akan kami peroleh? Pertanyaan ini disampaikan oleh murid Tuhan Yesus Kristus ketika murid-murid, bahkan Petrus spesial karena dia bertanya mewakili teman-temannya, kalau aku ikut engkau, kalau aku jadi murid, apa yang kami akan dapat? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, meninggalkan segala sesuatu, meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki, saudara perempuan, bapak ibunya, anak-anaknya atau ladangnya, ini bicara tentang pekerjaan, dia akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Ayat 30 ini menarik, karena ayat 30 ini juga ada di dalam pasal 20 ayat yang ke-16. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Nah, kita akan masuk pasal 20 dalam bacaan kita, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16. Judul perikopnya di situ adalah perumpamaan orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Pagi-pagi benar itu dimulai pukul 6 pagi. Catat baik-baik ya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang yang mengupah kami. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarlah upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Maka datanglah mereka mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir
akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita mendengar ucapan ini? Wani piro, berani berapa? Kata ini muncul, wani piro, karena memiliki dua unsur. Yang pertama adalah seseorang ketika mengatakan wani piro, berarti di balik yang dia tawarkan itu ada nilai, ada harapan yang ingin dia capai. Tetapi bukan hanya itu saja. Kata wani piro, berani berapa, itu juga mengandung unsur tantangan. Tantangan semakin berat kalau harga yang ditawarkan kepada kita, berani berapa itu, semakin tinggi harganya, maka semakin besar tantangannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita bahas kata berani berapa, wani piro ini jika diajukan berkaitan dengan kehidupan Kristen kita. Berani berapa saat kita menjadi anak Tuhan? Berapa harga yang berani saudara bayar ketika mengikut Tuhan? Berapa harga berani yang kita bayar untuk Kristus yang telah mengasihi kita? Berapa harga yang kita berani bayar, saudara, ketika kita mentaati Kristus? Berapa harga yang berani saudara bayar, yang kita bayar demi pelayanan kita kepada Kristus? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Matius pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16 dimulai dengan sebuah frase atau sebuah kata, kerajaan Allah, kerajaan sorga, hal kerajaan sorga, hal kerajaan Allah, seumpama hal kerajaan Allah, hal kerajaan sorga, seperti, seumpama. Dan kerajaan Allah, kerajaan sorga tidak hanya berarti pemerintahan Allah yang akan turun ke muka bumi ini ketika akhir zaman mulai. Tapi kerajaan Allah, kerajaan sorga, itu juga berbicara tentang kehidupan kita hari ini. Karena kerajaan sorga itu berkaitan dengan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan yang menempatkan Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kerajaan sorga itu berkaitan dengan Kristus itu sendiri. Kerajaan Allah itu berkaitan dengan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan pada masa ini ketika kita mengiring Tuhan, dan pada masa yang akan datang ketika kita mengikut Tuhan. Lalu pertanyaannya, dari perikop yang kita baca pada pagi ini, ketika perikop ini berkaitan erat dengan Kristus, karena kalimat atau frase yang diawali dengan sebuah kalimat, hal kerajaan sorga seperti, hal kerajaan sorga seumpama, ini berkaitan dengan Kristus sendiri. Pertanyaannya adalah, dalam perikop ini, dengan apakah kerajaan Allah itu digambarkan? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perikop ini digambarkan oleh Tuhan Yesus yang memberikan sebuah perumpamaan. Diceritakan pada perikop ini ada seorang tuan yang memiliki kebun anggur yang pagi-pagi benar, mulai jam 6 pagi, mencari pekerja-pekerja harian untuk bekerja di kebun anggurnya. Dan dia menemukan, dan dia bertemu dengan beberapa orang pekerja yang kemudian mereka sepakat 1 dinar sehari. Tetapi pemilik kebun anggur ini, tuan dari pemilik kebun anggur ini kemudian keluar kembali mencari orang
Ada yang menganggur di pasar ketika jam 9, jam 12. Mengapa kamu menganggur saja di sini? Mereka bilang, sebab tidak ada orang yang mengupah. Bekerjalah di kebun anggurku. Mereka jam 9, jam 12. Dan hari yang sama di waktu yang berlainan, pemilik kebun anggur ini juga keluar untuk mencari pekerjanya. Dan didapati mereka yang juga menganggur pukul 3 sore dan pukul 5 sore. Bekerjalah di kebun anggurku. Dan mereka bekerja di kebun anggur tuan dari pemilik kebun anggur ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka telah sepakat 1 dinar 1 hari. Dan ketika sudah petang, sudah malam, jam 6 sore, pemilik kebun anggur ini memanggil mandornya untuk mengadakan pembayaran. Dan orang yang bekerja mulai pukul 5 sore mendapatkan 1 dinar. Jam 3 sore mendapatkan 1 dinar. Ketika pekerja yang mulai bekerja dari jam 5 sore ini keluar dan diketahui oleh mereka yang bekerja dari pagi-pagi, jam 6, jam 9, mereka melihat, kamu dapat berapa? 1 dinar? Orang-orang ini berpikir, wow, kalau dia bekerja dari jam 5, dari jam 3 mendapatkan 1 dinar, berarti aku akan mendapatkan lebih dari itu. Karena mereka hanya beberapa jam saja, bahkan jam 5 sore 1 jam saja. Aku akan mendapatkan lebih. Wow, memang rezeki itu, gando itu, berkat itu tidak dari mana-mana. Dia berpikir, aku paling sedikit tidak akan mendapatkan 12 dinar. Orang ini berpikir seperti itu. Tetapi ternyata ketika sampai di mandor juga mendapatkan yang sama, 1 dinar. Pada waktu pembayaran mereka mendapatkan 1 dinar. Baik mereka yang bekerja jam 5 sore, jam 3 sore, jam 12, jam 9 atau jam 6. Karena mereka telah sepakat dengan sang pemilik anggur ini, 1 dinar sehari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya berani memastikan mungkin perasaan yang sama kita juga berpikir, wow, ini tidak adil. Karena orang yang bekerja 1 jam saja dapat 1 dinar. Mereka yang bekerja dari pagi juga mendapatkan 1 dinar. Saya yakin dan berani memastikan kepada kita semua bahwa kita juga mungkin berpikir bahwa pemilik kebun anggur itu tidak adil. Bahkan mungkin dari beberapa kita sangat sensitif dengan ketidakadilan. Ketidakadilan bukan hanya merugikan diri kita, tetapi melecehkan harga diri kita. Mungkin sejak kecil kita menyadari hal itu. Ada orang tua kita yang tidak adil dengan kita. Bayangkan kalau kita sebagai anak pertama, ada adik-adik, ada adik nomor 2, ada adik nomor 3, dan orang tua kita bilang, bapak ibu kita bilang, nak, kamu tinggal dengan opa dan oma ya, kamu tinggal dengan nenek dan kakekmu ya, sebab saya, papa mamamu, bapak ibu akan pergi untuk melancong, rekreasi atau pergi gitu ya, bersama dengan adik-adikmu. Pasti perasaan kita sebagai anak nomor 1, wah, orang tuaku tidak adil. Ya, enggak fair, enggak adil. Dan kita enggak senang dengan itu. Kita juga masih ingat perasaan kita ketika kita dihukum di sekolah.
karena mungkin pelanggaran. Siapa yang pernah dihukum di sekolah? Karena kita melanggar, tapi guru kita kadang-kala kita mendapati ada teman-teman kita yang nggak melanggar, itu nggak mendapatkan hukum. Itu artinya tidak fair, tidak adil. Saya sebagai guru ketika mengajar di Nusa Putra, 9 tahun saya mengajar di Nusa Putra sebagai guru tidak tetap. Ya, beberapa teman kita ada alumnus dari Nusa Putra. Ya, selalu kalau ada persoalan, ada pelanggaran, satu orang saya melihat misalnya tidak buat PR. Di awal saya suruh mereka mengerjakan di luar. Ketika berikutnya kok tidak mengerjakan PR lagi ya, saya mulai berpikir, orang yang tidak mengerjakan PR, ini berarti teman-teman mereka mendapatkan hukuman. Aku tak kerjakan, tapi sambil lalu gitu. Saya mulai sedikit satu-satu. Beberapa orang itu ternyata tidak kerjakan. Dan sejak hari ini juga sepakat, siapapun yang tidak mengerjakan PR, satu orang dari kalian, kalian semua berada di lapangan mengerjakan PR itu, walaupun itu 2 atau 3 soal, tapi kerjakan di lapangan. Sejak itu mereka berpikir, Pak Yer adil, senang mereka. Tapi beberapa kita mungkin merasa bahwa guru kita gak fair, guru kita gak adil, karena pelanggaran dari teman-teman kita gak dihukum. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perasaan tidak adil itu juga ada dalam diri orang yang bekerja dari pagi, dari pukul 6 pagi, dari jam 9 pagi ini. Seorang pengkhotbah sebelum dia menyerahkan hidupnya sebagai seorang hamba Tuhan, dia pernah bekerja di sebuah perusahaan. Dan ketika berada di dalam sebuah perusahaan itu, karena perusahaannya tidak terlalu besar dan perusahaan itu mempunyai 3 orang sopir. Karena perusahaan yang dimana dia bekerja ini semakin tambah maju, semakin tambah baik, maka butuh ekspedisi baru lagi, maka butuh tenaga sopir. Dan mendapatkan 1 orang sopir, jadi sopirnya tidak 3 tapi 4. Suatu hari perusahaan ini mendapatkan Grand Prix, sebuah motor, dan manajer personalia dengan atasannya kemudian berpikir, berunding, sepakat mau diapakan motor yang kita miliki ini. Dan mereka memberikan keputusan untuk diberikan kepada sopir yang baru masuk tadi itu dengan harga di bawah pasar, dengan cicilan yang menurut kemampuan dari sopir itu. Betapa gembiranya sopir yang baru masuk tadi itu. Tapi pernahkah kita berpikir, membayangkan bagaimana perasaan 3 orang sopir yang telah bekerja bertahun-tahun? Ya, benar. Pengkhotbah ini menceritakan 3 orang ini kemudian datang berbondong-bondong ke manajer personalianya, dan dia katakan, Bapak tidak adil, Bapak gak adil. Kami ini telah bekerja bertahun-tahun dan tidak pernah mendapatkan hutang, bahkan dicicil sama sekali. Tapi orang yang baru masuk itu, baru beberapa bulan mendapatkan Grand Prix, bahkan motor yang dia miliki itu di bawah harga pasar dan boleh dicicil semampu dia lagi. Manajer personalia kebingungan, dan sekarang manajer personalia tanya, sekarang apa mau kalian? Sekarang berikanlah hutang kepada kami seperti teman kami yang baru bekerja itu, dan kami boleh mencicilnya. Entah itu bentuknya uang atau motor, yang penting sama, supaya adil. Manajer personalnya ini bilang, Bapak-bapak, apa yang dilakukan oleh perusahaan ini total vital adalah milik pemilik perusahaan. Mau dikasihkan kepada siapa, mau dijual lagi motor itu bukan urusanmu. Mau dikasihkan kepada sopir, itu
bukan urusan kalian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika manajer personalia ini semakin memberikan kata-kata yang seperti itu, maka 3 orang sopir tadi itu semakin marah. Bapak tidak fair, berikanlah kepada kami. Dan memang kondisi itu yang dikatakan tidak fair. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita kaitkan dengan perikop yang barusan kita baca tadi, ya, dikatakan di ayat 1, adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Pagi-pagi benar bekerja mencari orang-orang upahan itu di luar untuk bekerja di kebun anggurnya. Kira-kira perasaan apa yang ketika waktu pembayaran, mungkin perasaan yang sama yang tidak adil, it's no fair. Sama seperti yang dialami 3 sopir tadi itu. Gak adil. Dan seringkali dalam perjalanan kehidupan kita juga demikian. Kalau kita bahas bersama-sama, kerajaan sorga, kerajaan Allah seperti seorang tuan rumah. Berarti Allah digambarkan seperti tuan rumah, pemilik dari kebun anggur itu. Kalau demikian, sistem pengupahan, sistem kerajaan Allah dalam pengupahannya mungkin gak fair seperti itu. Kalau bicara tentang perikop itu, berarti kita bisa katakan bahwa Allah itu gak adil. Tetapi kita jangan kemudian berprasangka bahwa Allah itu tidak adil seperti yang kita baca dalam perikop ini, atau seperti yang saya ceritakan dalam perikop dalam cerita seorang pengkhotbah bahwa ketika dia bekerja sebagai seorang karyawan di sebuah perusahaan, ketika mendapati ada seorang sopir yang mendapatkan Grand Plus motor dan 3 orang sopir tadi nggak puas dengan keputusan perusahaan, mungkin hal yang sama juga ada di hati kita masing-masing. Nggak fair. Tapi Allah kita adalah Allah yang adil. Ketika perumpamaan ini disampaikan kepada orang banyak, murid-murid Tuhan, ahli Tuhan, orang Farisi, dan semua orang, sebetulnya Allah pengen mengajar kepada kita bahwa Allah adalah Allah yang tetap adil. Mazmur 11 ayat yang ke-7, sebab Tuhan adalah Allah adil dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajahnya. Dia adalah Allah yang adil. Alkitab membuktikan Dia juga Allah yang senang dengan keadilan. Mazmur 33 ayat yang ke-5. Ia senang kepada keadilan dan hukum. Bumi penuh kasih setia. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi tunggu dulu. Jangan berpikir bahwa Allah kita itu adalah Allah yang tidak adil. Perhatikan di ayat yang kedua. Ayat yang kedua ini ternyata memberikan penjelasan kepada kita. Dari sejak awal mereka, pemilik kebun anggur ini, dan orang-orang upahan yang bekerja di kebun anggur ini, telah sepakat sedinar sehari untuk bekerja di kebun anggurnya. Sepakat untuk bekerja di kebun anggurnya 1 dinar. Saya berani memastikan bahwa sebetulnya tidak ada protes dari orang upahan yang bekerja dari pagi, jam 6, jam 9, jam 12 bahkan. Mengapa demikian? Iya, karena mereka telah sepakat 1 dinar 1 hari di awal. Coba seandainya mandor ini mengupah
pekerja itu dibalik, membayar orang yang bekerja dari pukul 6 pagi sampai terakhir jam 5 sore. Kira-kira ada protes enggak? Tidak akan pernah ada protes. Justru yang membuat senang adalah mereka yang bekerja 1 jam itu. Tapi dari pagi ketika skenarionya itu diubah, yang bekerja dari awal itu diubah lebih dahulu, pasti nggak pernah akan ada protes. Tapi ternyata Yesus itu luar biasa. Ternyata Tuhan itu menempatkan dan mengatakan dalam skenarionya, mengupah, dalam perumpamaannya, mengupah orang yang bekerja itu dari jam 5 sore dan bukan dari jam 6 pagi. Sengaja menempatkan itu. Dan ketika kita perhatikan perikop ini, ternyata isu utamanya adalah perasaan iri hati dari orang-orang yang mendapatkan upah 1 dinar. Mereka telah bekerja dari pagi. Mereka kecapean, mereka kelelahan, mereka kebingungan, mereka kepanasan, kehausan dan sebagainya. Tapi di awal mereka lupa bahwa telah sepakat dengan pemilik kebun anggur itu 1 dinar. Dan ketika protes, sang pemilik kebun anggur ini mengatakan, tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tempatkan diri kita dalam cerita yang kita barusan baca ini. Dan mungkin hal yang sama ada di benak kita, di perasaan kita. Yang dimaksud harga bayar untuk menjadi yang terakhir adalah keberanian kita untuk menerima apa adanya yang Tuhan telah nyatakan kepada kita. Entah itu 1 dinar karena kita mulai bekerja lebih pagi, 1 dinar atau kita yang mulai bekerja dari jam 5 sore. Itu kehendak Allah. Tapi seorang yang cinta Tuhan, seorang yang mengasihi Tuhan, seorang yang memberi tempat kepada Tuhan untuk cinta Yesus dalam kehidupannya, maka dia adalah orang yang sungguh-sungguh dapat memperhatikan dengan baik. Sekalipun mungkin saja yang didapat dalam pergumulan, dalam persoalan, nampaknya Tuhan tidak adil, nampaknya Allah tidak adil. Sebagai pengikut Kristus sejati, mari kita bertanya dalam diri kita, berapa banyak yang telah kita persembahkan kepada Kristus dalam waktu kita, pemahaman kita, pemikiran kita, tenaga kita. Karena perumpamaan ini akan menolong kita supaya kita boleh menangkap pesan Tuhan. Seringkali kita sama dengan orang yang bekerja dari pagi. Aku telah memberikan kontribusi yang besar, aku telah memberikan banyak waktu, tenaga, pemikiran. Mengapa gak mendapatkan penghargaan? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita telah memberikan kontribusi pada pelayanan kita, waktu, tenaga, pemikiran, bahkan harga bayar yang lewat finansial yang kita miliki. Tetapi seorang pengikut Kristus sejati adalah seorang yang dapat memahami dengan harga bayar dari harga yang dilakukan demi cintanya kepada Tuhan. Bukan hal-hal yang finansial yang melulu kita tonjolkan dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Tetapi lebih dari itu, kita dapat menahan diri kita ketika mungkin saja ada orang-orang baru
yang lebih menonjol. Ada orang-orang baru yang lebih eksis. Tapi kita yang dalam pengiringan kita lebih lama, kita memberikan tempat. Dan itu cinta sejati yang memang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Seorang anak Tuhan yang dapat menahan dirinya ketika dia menempatkan dirinya dalam hidup sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya yang sungguh-sungguh memahami bahwa dia mengasihi Tuhan, dia mencintai Tuhan. Apa yang dia lakukan, ibadah, pelayanan, semuanya untuk Tuhan. Dan mungkin kita berpikir, aku pengurus, aku perlu dihargai. Aku WL, aku perlu dihargai. Aku pemusik, perlu dihargai. Aku pengkhotbah, aku gembala, perlu dihargai. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ternyata orang-orang yang menonjol yang dimaksudkan oleh Yesus sama seperti orang-orang yang memberikan kontribusi, bekerja lebih lelah, bekerja karena kemana dan sebagainya. Dalam perumpamaan tadi itu sepertinya telah memberikan harga bayar. Ternyata di hadapan Tuhan sama dalam penilaiannya. Karena itu seorang yang mengasihi Tuhan, anak Tuhan yang mencintai Tuhan dalam atribut pelayanan apa saja, ketika dia dapat membayar harganya, menahan diri untuk tidak berkata it's no fair, bukan itu, untuk dapat menahan diri dan mengatakan tidak adil, enggak, tapi dapat menahan diri, memberi kesempatan. Karena ternyata Alkitab menjawab kepada kita, bukan yang terdahulu akan menjadi yang pertama, atau bukan yang pertama menjadi terdahulu, tapi yang terakhir akan menjadi terdahulu. Itu kata firman Tuhan. Seorang anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, dia akan membangun cinta sejatinya kepada Kristus untuk hidupnya, karena Kristus telah memberikan semuanya untuk hidupnya. Mereka yang bekerja lebih lama, lebih produktif, orang-orang yang bekerja dari pagi itu lebih bersungguh-sungguh, lebih lelah. Mungkin perasaan itu yang sama dengan kita, yang kita alami dalam kehidupan sebagai anak-anak Tuhan selama pengiringan kita kepada Tuhan. Tapi saya ulang sekali lagi, seorang anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, yang cinta sejatinya kepada Kristus, dapat menahan dirinya dengan baik-baik. Dan itu adalah harga bayar untuk siap menjadi yang terakhir. Karena siap menjadi yang terakhir, menurut pemandangan Tuhan, dalam cinta sejatinya akan tempatkan yang terdahulu. Seorang yang bernama Lew Pyle, atau kita baca lebih dahulu kalimat ini ya. Seorang pengikut Kristus sejati adalah seorang yang memahami dengan benar arti dari harga bayar yang dilakukannya demi cinta sejatinya, yaitu Kristus yang telah memberikan semuanya untuk kita. Harga bayarnya itu memahami dengan baik. Seorang yang bernama Lew Pyle ini seorang pemuda yang luar biasa. Pada tahun 2011 dia berpacaran dengan seorang wanita yang dia cintai dengan sungguh-sungguh. Dan wanita ini dalam guyonannya, kalau kamu mau melamar aku dengan sungguh-sungguh, datanglah kepada orang tuaku dengan berjalan kaki dari rumahmu ke rumahku. Tapi Lew Pyle ini menanggapi dengan sungguh-sungguh, karena dia mencintai calon istrinya, karena dia sungguh-sungguh mencintai calon istrinya. Calonnya itu adalah cinta sejatinya. Maka dia lakukan itu dengan baik. Dia berjalan 1.600 km bertemu calon mertuanya untuk melamar dia. Dia butuh waktu 6 minggu berjalan. Dan setiap hari dia berjalan 40 km per hari. Kalau
Liu Pewen mungkin tetanggaan dengan pacarnya, mungkin dekat, tantangannya nggak ada, harga bayarnya nggak ada. Tapi 1.600 itu jarak tempuh yang cukup jauh. Dengan berjalan kaki, dia lakukan itu karena dia cinta, dia mau bayar harga. Dan selama 6 minggu dia berjalan kaki, tiap hari dia berjalan 40 km per hari. Coba seandainya kita, suami kita, calon suami kita dulu, ya, dari Semarang menuju Solo jalan kaki. Apakah Liu Pewen di sekitar daerahnya nggak ada wanita lain? Ada. Apakah di Semarang nggak ada wanita lain? Ada. Dari Srinidito ke Gombel masih cedak. Gini jujur saya. Dari Kalimantan menuju Semarang, wow, jauh. Kalau itu cinta sejati dilakukan. Untung Cina nggak begitu ya Pak Dana. Cina ini kan dari Solo, jarak tempuh yang juga jauh. Kalau kamu melamar aku jalan kaki dari Semarang, ternyata nggak begitu. Tapi cinta sejati Liu Pewen ini betul-betul, dan dia mengakhirinya, dan dia lamar istrinya, ketemu dengan calon papa mama mertuanya, dia lamar pacarnya itu. Kita nggak tahu apa yang menjadi kisah cerita akhir dari cerita dari seorang yang bernama Liu Pewen ini. Tapi yang saya mau tekankan buat kita adalah orang ini begitu sangat luar biasa, mau bayar harga. Mungkin anak-anak muda mengatakan so sweet, gitu. Wah so sweet gitu ya. Tapi ini yang dilakukan. Bapak Ibu, sekali lagi tidak jelas kisah ini berlanjut seperti apa. Tetapi yang jadi pertanyaan, mengapa ia mau melakukan semua itu? Apakah tidak ada perempuan lain di sekitar daerahnya, sehingga wanita yang akan dinikahinya itu enggak macam-macam permintaan? Tentu ada. Namun bagi Pewen, gadis itu begitu bernilai, begitu sangat berharga, sehingga Liu Pewen itu mampu untuk membayar harga dengan berjalan kaki 1.600 km dengan sukacita tanpa gerutuan. Dalam kerajaan sorga, hal yang sama dalam kehidupan kita. Tuhan juga memberikan kepada kita kesempatan yang sama untuk melakukan pekerjaannya. Dan dalam hidup kita nggak boleh mengatakan tidak adil. Ketika kita dalam komunitas kita, ketika kita mau bayar harga dengan cinta kita nggak boleh mengatakan, aku telah memberikan kontribusi yang baik, aku telah memberikan sesuatu yang berharga di komunitas ini, aku pengurus, aku WL, aku singer dan sebagainya, bahkan aku pendeta, aku gembala sekalipun. Tidak boleh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perasaan menerima terhadap apa yang terjadi dalam hidup kita, itulah harga bayar yang indah untuk Kristus yang kita cintai, untuk pelayanan kita yang kita cintai, untuk komunitas kita yang kita cintai, untuk keluarga kita yang kita cintai. Dan tidak ada perasaan semua kalau bukan karena aku tidak akan terjadi. Semua kalau bukan karena suami, bukan karena aku tidak bisa. Semua kalau bukan karena istri, kontribusi yang besar untuk keluarga kita, semua nggak bisa. Kita nggak boleh berbangga seperti itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus mengakhiri dengan sebuah perumpamaan, dengan sebuah kalimat ini. Dalam Matius 20:16, dalam Matius 19 ayat 30, sama pemahamannya. Kalimat ini diucapkan seperti ini: demikianlah orang yang terakhir akan menjadi terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Matius 19 ayat 30. Dalam konteks pengiringan kita kepada Tuhan. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir
akan menjadi yang terdahulu. Tuhan mengakhiri dengan perumpamaan, dengan kalimat ini. Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi terdahulu. Kira-kira apa yang terjadi? Orang yang mendengar di situ. Di situ ada ahli Taurat, ada orang Farisi, bahkan ada murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, semuanya terdiam. Merasa dirinya orang yang pertama, merasa dirinya orang terkemuka, terhormat, terhebat. Tapi semua terdiam. Karena Yesus mengakhiri dengan sebuah perumpamaan. Orang yang terakhir akan menjadi terdahulu. Dan orang yang terdahulu akan menjadi orang yang terakhir. Banyak orang yang terpukul, tertikam ketika mendengar perumpamaan Yesus dengan perumpamaan yang diakhiri dalam kalimat seperti yang kita baca. Karena sesungguhnya ada banyak orang yang tidak memahami bahwa nilai kerajaan Allah bukan berdasarkan apa yang telah kita lakukan, bukan berdasarkan apa yang telah kita korbankan, bukan berdasarkan atas apa yang menjadi keinginan dan kehendak kita karena kita telah melakukan yang terbaik untuk komunitas kita, untuk keluarga kita, tapi berdasarkan kemurahan Allah yang disebut oleh kita semua adalah grace, adalah anugerah Allah. Mereka yang dirinya paling hebat, paling utama, paling luar biasa, justru merasa paling tertikam dengan kalimat dalam perumpamaan ini. Seolah-olah Tuhan Yesus sedang berbisik di telinga mereka. Kamu akan menjadi yang terakhir. Siapa mereka? Yang merasa diri paling hebat, paling utama, paling luar biasa, paling tertikam mereka. Siapa? Ahli Taurat, orang Farisi. Dan perasaan itu juga kepada kita yang hari ini mungkin ada perasaan seperti itu. Lalu menurut kita, siapa yang akan menjadi yang terakhir? Amin. Kita datang kepada Tuhan. Saya mengundang untuk kita berdiri bersama-sama. Naikkan satu lagi. Selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hati, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau tetap setia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, biar musik
mengalun dengan lembut lagu ini dan mulailah merenungkan dari apa yang telah kita dengar bersama-sama. Ketika kita mengikut Tuhan, ada harga bayar yang memang perlu kita pahami dan perlu kita berikan dan persembahkan kepada Kristus. Dan untuk menjadi yang terakhir, itu adalah bentuk harga bayar. Butuh sebuah keberanian, berani bayar harga untuk sebuah komitmen, berani bayar harga untuk memberikan kesempatan kepada orang lain, berani bayar harga untuk menahan diri, berani bayar harga untuk semua yang telah Tuhan berikan kepada kita. Dan jangan pernah berpikir, kalau bukan karena aku, tidak akan pernah bisa. Walaupun kita kepala keluarga, suami, ataupun mungkin dalam keluarga kita ada istri kita yang dominan. Kalau bukan aku, tidak bisa keluarga ini. Atau bahkan dalam komunitas kita, kalau bukan karena aku, tidak ada NBC, tidak ada komunitas ini. Tapi seorang yang berani memberikan harga bayar demi cintanya kepada Tuhan, berani menanggalkan keakuan itu untuk bersedia menjadi yang terakhir. Akibatnya, orang yang terakhir itu akan menjadi orang yang terdahulu. Karena apa? Di pemandangan Tuhan sama. Dia Allah, bukan Allah yang tidak adil. Dia murah hati kepada siapa dia berhak mendapatkan itu. Dan kita gak boleh berkata tidak adil. Tapi pagi ini mari kita pahami dengan baik-baik. Kalau kita memberikan kontribusi yang besar untuk rumah tangga kita, untuk pekerjaan kita di kantor, untuk pelayanan kita, untuk negara kita, untuk bangsa kita sekalipun, biarlah kita berani dengan tegas mengakui, aku mau Tuhan, untuk berani bayar harga, menjadi yang terakhir. Mari Tuhan, selidiki setiap kami Tuhan, karena kami tahu Engkau punya banyak cara untuk Engkau berbicara kepada kami. Dan seorang pengikut Kristus sejati adalah seorang yang berani memahami bahwa harga bayar demi semua yang dia persembahkan kepada Kristus, untuk bersedia menjadi yang terakhir. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku setia. Kau dapati aku tetap setia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran yang Tuhan nyatakan kepada kami. Terima kasih untuk pesan Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada kami. Kami mengucap syukur karena kami boleh berada dalam cinta dan kemurahan Tuhan.
Kami mau Tuhan dalam komitmen pengiringan kami kepada Engkau, supaya hidup kami, waktu kami, tenaga kami, saat kami memberikan semua untuk cinta sejati kami, yaitu Kristus, yang telah memberikan semuanya, bahkan hidup Kristus Engkau berikan kepada kami, supaya kami yang harusnya binasa mati karena memperoleh kehidupan yang kekal oleh anugerah Tuhan. Kami mau balas cinta kami kepada Tuhan, berani membayar harga, bersedia untuk menjadi yang terakhir, bersedia untuk menerima apa adanya hidup kami Tuhan. Kami tolong mampukan kami Tuhan Yesus. Kami menangkap pesan Tuhan pagi ini. Biar Engkau memberkati seluruh umat Tuhan, jemaat NBC yang Engkau kasihi, dimanapun mereka berada di rumah mereka, ketika mereka mengikuti ibadah secara streaming pada pagi ini. Berkati mereka semua. Anugerah melimpah, berkat melimpah atas kehidupan kami. Demi nama Tuhan kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita dengarkan pengumuman. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada beberapa pengumuman yang harus diperhatikan. Di warta jemaat sudah ada laporan persembahan, bisa dilihat. Jika ada yang terlewat, bisa menyampaikan kepada pengurus bagian keuangan. Kita untuk acara hari Kamis, mari Bapak Ibu Saudara menyempatkan diri untuk mengikuti acara Bond Fellowship ya. Karena dengan keadaan seperti ini, kita harus lebih dekat dengan Tuhan, harus lebih banyak mengisi hati kita, roh kita dengan firman Tuhan, supaya kita menjadi tidak khawatir dengan keadaan sekarang ini, tetapi kita tetap kuat dengan berserah kepada Tuhan, tentunya dengan berhati-hati dan bijak di dalam beraktivitas sehari-hari. Untuk acara youth, di sini tertera ada ibadah, tapi nanti melihat situasi dan kondisi. Jika belum memungkinkan, mungkin nanti ada pengumuman selanjutnya. Lalu untuk hari-hari ini yang berulang tahun adalah saudari kita Santika Resti, saudari kita Rizka Indrianti, dan saudari kita yang terkasih Hana Puji Lestari. Iya, selamat ulang tahun ya buat saudara-saudari kita yang terkasih ini. Bisa diberikan souvenirnya. Kita akan berdoa ya untuk saudari kita Santika, Rizka, dan Hana. Bapa di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, karena Tuhan menambahkan 1 tahun lagi kepada saudari-saudari kami yang terkasih ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk saudari kami Santika, saudari kami Rizka, juga saudari kami Hana. Tuhan, kiranya berkat Tuhan itu melimpah kepada saudari kami ini ya Bapa. Panjang umur, kesehatan yang baik, masa depan yang baik. Kiranya Tuhan terus memimpin anak-anak-Mu yang masih muda ini ya Bapa, supaya mereka berhasil dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk ini semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya. Amin. Happy birthday
umur. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan memberikan persembahan. Bapak, kami akan memberikan persembahan. Terima kasih untuk berkat-Mu. Terima kasih untuk pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan kami berdoa supaya persembahan kami ini Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan. Dan Tuhan, Kau memberi hikmat kepada para pengurus supaya persembahan ini dapat dikelola dengan baik untuk pekerjaan Tuhan di RBC. Terima kasih Tuhan. Memberkati Pak Dana dan Ci Ina yang pada pagi hari ini bertugas sebagai kolektor. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapa di surga, kami berdoa pada pagi ini menaikkan ucapan syukur karena kami telah mengakhiri ibadah secara onsite dan juga secara online. Tuhan, kami berdoa biarlah kasih setia Tuhan itu nyata di kehidupan kami, seluruh keluarga besar jemaat RBC yang Engkau kasihi. Bapa, biarlah perlindungan dari sorga itu nyata di kehidupan kami, karena kami tahu Engkau adalah pembela, penolong dalam kehidupan kami. Di setiap langkah kehidupan kami, Engkau tidak pernah berubah. Kuasa-Mu, kebaikan-Mu, kasih sayang-Mu dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, semua pergumulan-pergumulan yang kami hadapi hari-hari ini, Engkau turut campur tangan, bekerja dengan kuasa Tuhan, melebihi apa yang menjadi harapan serta doa-doa kami ya Tuhan Yesus. Kami memohon anugerah Tuhan, saat kami melakukan aktivitas kami di luar rumah, kami harus bertemu dengan customer kami, dengan klien kami, dengan konsumen, dengan teman sejawat dalam usaha pekerjaan yang kami kerjakan. Bapa, biarlah kami mendoakan seluruh umat Tuhan ada dalam perlindungan Tuhan. Kami yang bekerja, mungkin berangkat dari pagi-pagi dari rumah, Tuhan, kami memohon anugerah Tuhan. Biarlah kasih sayang Tuhan, pembelaan Tuhan itu nyata di kehidupan seluruh umat Tuhan, jemaat RBC yang Engkau kasihi. Terima kasih Tuhan Yesus. Anugerah-Mu melimpah, berkat melimpah atas kehidupan kami semuanya. Bapa, kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Engkau Allah yang baik. Engkau sangat baik. Engkau teramat baik dalam kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Tuhan. Peluk kami dengan kasih setia Tuhan. Tuntun kami dengan pertolongan demi pertolongan. Bawa kepada kami kemenangan demi kemenangan ya Tuhan Yesus. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah hatimu kepada Bapa di surga. Angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Pulanglah engkau membawa berkat Allah, berkat yang datang dari Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus beserta rahmatnya, dari kuasa Roh Kudus, karena cintanya kepada kita semua, memberikan sukacita,
memberikan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya yang kudus kepadamu dan seraya memberikan berkat sukacita, berkat damai sejahtera dilimpahkan dalam kehidupan kita semua. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor, dan hidupmu akan terus diberkati oleh Tuhan. Engkau akan terus naik dan tidak pernah turun. Berkat Allah itu akan terus mengalir dalam kehidupan kita, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang akan terus menghasilkan buah. Demikianlah hidupmu diberkati oleh Tuhan. Dari sejak pagi ini besok bahkan sampai kepada Maranatha, Tuhan datang menjemput kita semua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semua. Selamat hari Minggu, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati.